Di grup C ini, semua sepakat kalau Jepang, Australia, dan Arab adalah 3 tim yang paling diunggulkan. Terutama Jepang yang bagaimanapun belum menemui rintangan berarti. Meskipun begitu, di balik konsistensi yang ditampilkan oleh tim Samurai Biru, Indonesia kini muncul dengan harapan baru saat kekuatan tim Garuda terus bertambah. Masuknya Missile Girls dan Alien Rangers dinilai akan jadi 2 kekuatan tambahan yang bikin tim Garuda makin oke. Tentu bagi Jepang, pasti itu akan jadi tambah seru, sebab mereka pun tahu kalau manuver naturalisasi PSSI masih akan terus berlanjut. Sesuatu yang membuat Hajime Moriyasu meyakini kalau di bulan November nanti Jepang akan melawan Indonesia dengan skuad yang jauh lebih kuat. Hajime Moriyasu beberapa waktu yang lalu sempat bertemu kembali dalam situasi yang hangat bersama Shin Tae-yong. Tidak diketahui pasti apa yang mereka ucapkan, namun dilansir dari beberapa sumber kalau Moriyasu mengakui Indonesia akan jadi tim yang lebih kuat. Sebab sebelum ini pun, atau lebih tepatnya setelah laga Indonesia melawan Jepang di Piala Asia, Moriyasu menyebut jika Indonesia punya masa depan cerah karena diisi banyak pemain muda. Apalagi sekarang dengan banyaknya pemain baru yang masuk, tim Garuda dianggap udah 1 level lebih tinggi ketimbang saat Piala Asia. Terlebih, masuknya Missile Girls dan Alien Rangers juga dianggap sebagai hal yang sangat positif. Untuk saat ini situasi grup C boleh dibilang sedang panas. Hal itu tidak terlepas dari kejutan-kejutan yang ada, terutama apa yang ditampilkan oleh Indonesia, di mana tim Garuda secara tak terduga nyatanya mampu merusak prediksi yang ada. Untuk sekarang ini posisi Indonesia ada di posisi 4 dan unggul atas Australia. Dan jika nantinya sukses mengambil poin di Bahrain serta China, maka peluang Indonesia untuk makin eksis di papan klasemen lebih terbuka. Meskipun di satu sisi target STY maupun PSSI tetap sama, yaitu 15 poin untuk mengunci posisi 3 ataupun 4. Namun bukan tak mungkin Indonesia bisa meraih hasil yang lebih baik. Sebenarnya secara jadwal, laga away melawan Bahrain dan China dianggap lebih menguntungkan bagi Indonesia. Meskipun nantinya pasti banyak hal non-teknis yang diusahakan untuk membuat timnas kalah. Tapi dari pengalaman yang udah-udah, Indonesia justru lebih bagus kalau main away. Alasannya pasti soal kualitas rumput yang gak kayak di GBK. Masa bisa-bisanya rumput baru dipotong 15 menit sebelum kick off pas pemain lagi pemanasan? Kan itu malu-maluin. Dan dari sisi teknis, masuknya Mace dan Eliano dianggap sebagai tambahan yang pasti akan berdampak oke. Nah, Jepang sendiri meyakini kalau di bulan November nanti, laga melawan Indonesia dianggap akan jadi laga tersulit. Alasannya sudah pasti, manuver PSSI yang akan terus menambah kekuatan meskipun udah ketambahan Missile Girls dan juga Alien Rangers. Terlebih menurut Pak Arya, sejauh ini masih ada nama-nama besar yang sedang diusahakan. Dan melihat dari yang sudah-sudah, nama Jero, Ian Madsen, Kevin Dix, Jaden Oosterwolde, dan Pascal Strike adalah nama yang difavoritkan. Namun buat lini depan, kayaknya Mauro Zalstra dan Miliana Jonathans adalah 2 nama yang sejauh ini paling dekat untuk dinaturalisasi. Pertandingan pembuka selalu sulit, dan kami juga menghadapi tim yang memiliki pemain-pemain bagus yang bermain di liga-liga Eropa. Kami memiliki masalah dalam menciptakan peluang yang terlihat jelas dalam beberapa pertandingan terakhir, ucap Mancini usai laga melawan Indonesia. Sebenarnya kalau boleh jujur, kami lebih memilih untuk bersikap serealistis mungkin, dan itu sejatinya sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Jesus untuk menikmati setiap momen demi momen, pertandingan demi pertandingan.
Tentu ketimbang harus pusing memikirkan target dan ekspektasi, lebih baik melakukan semuanya dengan maksimal di tiap pertandingan. Kalau semuanya dilakukan dengan maksimal, maka hasil baik pun pasti mengikuti. Dan kami juga berharap kalau rombongan Grade A selanjutnya juga bisa hadir. Pokoknya selama ada pemain keturunan yang bagus dan berminat, ya kenapa ditolak gitu loh. Kecuali level pemain-pemain Liga 1 udah macam pemain Serie A, IPL, La Liga, Bundesliga, atau Eredivisie, ya udah oke nggak masalah. Tapi ya gimana ya, wong liganya aja sama Kamboja masih kalah secara peringkat dan malah lebih rapi pula. Gak usah marah, emang faktanya gitu. Selama standar hebat pemain Indonesia adalah gocek-gocek dan lari kenceng, ya udah gak bakal kemana-mana sih, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja perjalanan timnas di round 3 ini lancar. Iya, lancar, dalam arti nggak ada yang ngerecokin. Padahal nih, media-media dan tokoh-tokoh di luar negeri banyak yang kagum loh. Tapi yang di dalam negeri kok, bikin sebel deh. Kemudian buat PSSI, nggak apa-apa, tambah terus aja pemain diaspora yang berkualitas. Toh juga Coach Shin adalah pelatih yang adil, yang tahu kebutuhan tim pastinya. Jadi yang perform ya starter, yang nggak perform ya cadangan, nggak peduli dia dari liga atau klub mana. Namun kembali lagi, sebelum menatap jauh ke depan, alangkah baiknya fokus di bulan Oktober melawan Bahrain dan China. Kalau semuanya bisa dapat hasil positif, pasti para Grade A akan tambah mantap buat gabung timnas Indonesia. Selain pastinya, peluang ke Piala Dunia juga makin terbuka. Itulah mengapa Hajime Moriyasu selaku pelatih Jepang mulai ambil sikap dengan terus memantau perkembangan timnas Indonesia. Karena dibandingkan tim lainnya, potensi Indonesia dinilai adalah yang paling progresif dengan terus bertambahnya pemain baru dari Eropa.